Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran kali ini sedikit berbeda karena kita semua berjumpa melalui video. Meskipun hanya melalui video, setidaknya kalian mengetahui saya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mari kita tetap berdoa saja agar situasi pandemi segera berakhir dan kalian semua dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Karena saya tahu kita semua sudah rindu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran ekonomi kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu kegiatan ekonomi. Apa saja yang nanti akan kita bahas? Ada dua, yaitu pengertian kegiatan ekonomi dan yang kedua apa saja kegiatan ekonomi itu. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, yang pertama diharapkan siswa mampu untuk mendeskripsikan pengertian dari kegiatan ekonomi, dan yang kedua diharapkan siswa mampu untuk menyebutkan dan mendeskripsikan 3 kegiatan ekonomi. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, contoh dari kegiatan produksi yaitu ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja. Maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Untuk pelaku kegiatan produksi sendiri disebut juga dengan produsen, yaitu orang, badan usaha, atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram berikut. Ya, kegiatan produksi membutuhkan input. Nah, input dari kegiatan produksi itu sendiri yaitu barang mentah atau barang setengah jadi. Seperti yang dicontohkan pada pengusaha mebel tadi. Dalam pengusaha mebel, barang mentah yang dibutuhkan dalam perusahaan itu yaitu kayu. Kayu merupakan barang mentah yang nantinya akan dilakukan kegiatan produksi, atau kayu tersebut akan diolah untuk dijadikan output. Outputnya akan berupa barang jadi, yaitu meja, kursi, lemari, atau barang-barang mebel yang lainnya. Istilah produsen tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik, namun juga dapat diberikan kepada pemilik industri rumah tangga. Mengapa demikian? Karena kegiatan produksi bukan hanya dari pabrik yang melakukan produksi dari barang mentah diolah menjadi barang jadi. Untuk home industry atau pelaku industri rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai pelaku produksi, karena mereka juga dapat mengolah dari barang setengah jadi untuk diolah menjadi barang jadi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi nantinya akan didistribusikan untuk bisa menjangkau konsumen, agar konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut juga dengan distribusen. Dari kegiatan distribusi juga akan mempengaruhi harga jual barang hasil produksi. Mengapa demikian? Karena kegiatan distribusi bukanlah kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan. Misalnya, pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan barang, penjualan ke pedagang besar atau grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan kegiatan yang lainnya. Oleh karenanya, kegiatan ini bisa memiliki banyak rantai penghubung.
hingga akhirnya barang yang dibutuhkan dapat tiba di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat untuk dapat digunakan oleh konsumen. Nah, dari rangkaian kegiatan tersebut juga membutuhkan biaya. Nah, mahal atau murahnya biaya tersebut yang juga akan mempengaruhi harga jual barang hasil produksi. Setelah kegiatan produksi dan kegiatan distribusi, kegiatan yang terakhir dari pelaku kegiatan ekonomi yaitu kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk pelaku konsumsi sendiri disebut juga dengan konsumen. Dari pengertian kegiatan konsumsi dikatakan bahwa kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Mengapa dikatakan demikian? Nah, sebagai contoh, ketika konsumen membutuhkan pakaian, pakaian merupakan kain yang diproduksi untuk dijadikan pakaian. Hal tersebut merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang dari kain menjadi pakaian. Nah, setelah pakaian tersebut dibeli dan digunakan oleh konsumen, maka seiring berjalannya waktu, nilai guna pakaian tersebut akan berkurang karena pakaian tersebut akan mulai rusak. Oleh karenanya disebutkan bahwa kegiatan konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Ya, itu tadi materi yang sudah kita bahas mengenai kegiatan ekonomi. Ada pengertian dari kegiatan ekonomi dan macam-macam dari kegiatan ekonomi. Ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian semua dapat memahami materi yang telah disampaikan dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.